HIV itu singkatan dari Human Immunodeficient Virus. Penyakit. Virus yang mematikan. Enggak penyakit. Oh, virusnya. Iya, virus. HIV AIDS. HIV adalah virusnya, terus AIDS adalah penyakitnya. HIV AIDS itu kelainan sistem imun pada tubuh yang disebabkan karena virus HIV. Mematikan lah penyakitnya. HIV itu kan penyakit yang paling berbahaya, menular kan. Nah, saya kira sekarang udah masyarakat umum sih udah pada tahu. Virus yang berasal dari kera yang menular, terus akhirnya infeksi manusia, dan sampai sekarang belum ada yang bisa obat yang bisa nyembuhin. Pak, Bapak tahu tentang HIV AIDS nggak? HIV AIDS? Nggak tahu. Sudah lupa ya. Tapi pernah dengar nggak? Pernah. Oke. Untuk bantuan dari Australia itu. Ibu tahu nggak tentang HIV AIDS? Orang ngerti yang kenalin ngerti. Mas, Anda pernah dengar tentang HIV AIDS? Sangat sering saya mendengarkan HIV AIDS. Iya, pernah dengar. Sangat. Apa itu HIV AIDS? Apa itu menurut Mas? Penyakit karena sering bercinta dan sering menyuntikkan sesuatu di dalam tubuhnya. Ibu tahu tentang HIV AIDS nggak? Betul ya? Tapi udah pernah dengar belum? Belum. Bapak pernah dengar tuh HIV AIDS? Enggak, Pernah dengar? enggak pernah. Atau paling enggak pernah tahu atau bagaimana? Enggak pernah lihat ya. Tahu nggak tentang HIV AIDS? Ya cuman mungkin dari informasi ya, dikit-dikit lah, mungkin dari koran atau apa gitu, dari puskesmas apa itu kayak gitu. HIV AIDS itu apaan sih? Ya mungkin penyakit-penyakit yang itu seperti apa, ya seperti penyakit itu ya yang banyak di itu, seperti apa, orang yang sering seks gitu mungkin ya, kadang tahu itu ya, karena lebihnya kayak gitu, tapi nggak begitu adalah itu. AIDS itu kan penyakit menular seks yang apa sih? Boleh dikasih? Ya setahu saya cuman sebuah virus yang belum ada penyembuhnya dok. Penularan HIV AIDS itu melalui 4 cairan darah, cairan vagina, air mani, dan air susu ibu. Cek bebas, jarum suntik, Melalui jarum suntik, terus tato yang tidak steril, sama hubungan seks bebas. Ya tukar jarum suntik kalau pakai yang untuk yang user itu, terus seks yang tidak aman, dalam arti ya nggak aman aja, mereka nggak memperhatikan keamanannya. Jarum suntik, hubungan seksual, atau bahkan dengan waktu transfusi darah, dan lewat genetik atau turunan, seperti itu. Salah satunya bersinggungan langsung dengan penderita, yang bisa lewat penciuman sama air ludah. Mungkin kalau kamar mandi umum itu juga bisa jadi. Praktek ya, kalau umpamanya pakai sistem bedah apa yang saya pernah baca dulu di Kompas itu, terus peralatannya agak steril ya kan, pakai bedah tapi peralatannya agak hygiene ya, enak tertular. penyebarannya lewat jarum suntik yang bergantian, terus hubungan seks dengan pasangan atau ganti pasangan tanpa menggunakan kontrasepsi. Yang ketiga mungkin yaitu kayak transfusi darah yang dengan jarumnya yang sama. Lewat
lewat darah. Hubungan karena darah juga cairan. Darah juga lewat hubungan suntik. Hubungan mulut juga bisa. Komen air ludah lah. Air sperma menyebar lewat jarum suntik, menyebar lewat air liur. Berganti-ganti pasangan Mas. Mas Zainal tahu tentang penularannya? Itu nggak tahu Mas. Nggak tahu ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Zainal ya. Cara penularannya apa aja menurut Mas? Ya itu tadi, kentot sama ngetet. Seperti itulah. Oke, terima kasih Mas. Oke. Melalui hubungan seks yang tanpa menggunakan kondom, terus melakukan seks bebas juga tanpa kondom, dan melakukan jarum suntik bersama tanpa disterilkan terlebih dahulu. Jangan hubungan seksual sembarangan kan? Menurut aku untuk mengurangi tingkat penularan HIV/AIDS yang jelas, karena aku seorang waria, aku harus bisa benar-benar seks secara aman, misalkan memakai kondom, Melakukan hubungan seks tanpa bergonta-ganti pasangan, terus melakukan hubungan seks dengan menggunakan kondom. Bagi pengguna nafsa, penyuntikan obat dalam tubuhnya itu harus menggunakan jarum yang sudah disterilkan, Mbak. Oke, terima kasih. Ya. Banyak sih Mbak. Salah satunya kalau kita berhubungan seks ya pakai kondom itu tadi Mbak. Ya jangan sampai lah gonta-ganti tapi kan pasangan. jangan sampai hubungan seks. Kalau belum di luar nikah jangan sampai zina. Dosa tahu Mbak. Terus ini Mbak. Selain itu cara ya kita harus benar-benar berperilaku yang pakai normal lah. Nggak usah lah yang namanya tubuh ditato kayak gitu kan nggak penting banget. Terus pakai narkotika juga nggak penting banget kan. Anak muda kayak gitu bodoh amat. Amin ya Allah. Capek. Kira-kira cara untuk mengurangi penyebaran virus tersebut bagaimana Mas? Secara nggak langsung ya kita mengurangi hubungan intim. Seperti kami ini ya cuma nostalgia biasa. Setelah itu ya sampai pagi, katakanlah sampai pagi begadang dan kembali seperti tempat semula. Sementara untuk pembuatan pemakaian narkoba suntik-suntikan itu ya kalau bisa dihindari, hanya sebatas minum bir aja lah katakan. Hobi-hobi anak ngetren sekarang. Mbaknya mau nambahin ya? Kalau menurut saya tetap setia dengan pasangannya dan harus menjaga hubungan dengan pasangannya tersebut. Kalau bisa memakai alat kontrasepsi. Saya ingat Mama Loren kemarin itu pernah ngomong di TV akan ada perempuan Indonesia yang menemukan obat HIV. Iya. Dan itu di dunia tidak ada kecuali orang Indonesia itu. Dan itu saya pikir sangat menarik. Sudah beristri, kalau yang sudah beristri itu ya jangan selingkuh. Atau yang masih muda-muda ya diusahakan jangan jajan. Yang belum menikah loh ya. Yang pertama yang jelas kalau misalnya kita menginginkan bersenggama menggunakan kondom, itu yang pertama. Kemudian kalau kita belum menginginkan hubungan senggama ya menurut saya tidak terlalu beresiko kalau sekedar seperti petting, kemudian kiss friends kiss atau lain sebagainya, istilah-istilah dari orang-orang yang berhubungan. Kira-kira gimana ya cara untuk mengurangi persebaran virus tersebut? Ya kalau itu mah kurang tahu, dokter aja belum tahu kok. Yang paling penting itu satu, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Ya kita berusaha membesarkan hatinya bahwa itu mungkin ya itu ada obatnya enggak ya? Langsung SMS.
Kalau teman ada atau saudara yang kena ya sikapnya ya suportif, maksudnya nggak berubah, yang nggak diskriminasi lah. Soalnya kan kalau kita tahu bagaimana cara penularannya gitu kan, pasti jadinya kita nggak diskriminasi. Tapi kan kadang orang mungkin mikir salaman atau makan bareng bisa nular, yang asal kita tahu media penularannya, terus kita suportif lah pokoknya. Gitu. Tapi kalau takut sekali nggak begitu, tapi kalau yang lebih menakutkan sebetulnya stigma dari masyarakat aja sebenarnya. Itu yang paling menakutkan. Ya bersikap secara normal aja, bersikap secara biasa aja, memperlakukan mereka seperti orang yang layak aja, enggak. Tapi jelas harus dengan kadang-kadang yang parah itu sebetulnya karena mereka nggak tahu harus bagaimana, itu yang parah sebetulnya. Kalau kita memberi pengertian harus begini, itu pikir nggak begitu masalah hidup di tengah-tengah orang keodaan. Oke, terima kasih Mas Li. Oke, terima kasih kembali. Sikap saya ya gimana ya, menasihati lah biar tidak tersangkit kayak gitu lagi, harus berjuang biar tidak terkena lagi. Holding hands atau apa, nggak apa-apa. Dan sebaiknya kita jangan jauhin dia, kita tetap merangkul dia agar dia tuh bisa memotivasi dirinya tuh untuk ya mempunyai semangat hidup lah.